Saya Ajeng Kirana Putri Handoko. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pengantar bisnis. Di sini saya mengambil temanya yaitu logistik. Latar belakang pemilihan perusahaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tantangan besar dalam proses distribusi barang. Pertumbuhan e-commerce, industri manufaktur, dan perdagangan internasional menyebabkan kebutuhan akan jasa logistik semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam kondisi tersebut, Kamajaya Logistik hadir sebagai salah satu perusahaan logistik nasional yang menyediakan solusi supply chain secara integrasi mulai dari transportasi, pergudangan, hingga distribusi barang. Perusahaan ini dipilih karena yang pertama bergerak pada sektor yang sangat dibutuhkan oleh seluruh industri, yang kedua memiliki layanan logistik yang lengkap, yang ketiga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan yang terakhir menjadi contoh bisnis jasa yang mampu bertahan berkembang di dalam era digital. Visi dan misi perusahaan Kamajaya Logistik. Nah, visinya itu menjadi pilihan utama solusi pelayanan logistik yang terintegrasi, sedangkan misinya mengembangkan tim profesional berkinerja tinggi untuk memberikan solusi logistik yang inovatif, nilai tambah, keberlanjutan bagi pemangku kepentingan, lingkungan kerja yang baik, serta kemitraan strategis. Di sini ada profil brandnya. Nama brand atau nama perusahaannya adalah Kamajaya Logistik. Filosofi namanya, yaitu nama Kamajaya telah dikenal dalam dunia logistik Indonesia dan mencerminkan pengalaman panjang perusahaan dalam bidang distribusi dan manajemen rantai pasok. Berikut logo perusahaan Kamajaya Logistik. Dan filosofi logonya itu ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama ada warna biru. Warna biru itu melambangkan kepercayaan, profesionalitas. Ada bentuk dinamis, yaitu menggambarkan mobilitas, kecepatan, dan efisiensi distribusi. Dan yang terakhir ada identitas modern, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan teknologi. Value proposition. Nah, value proposition ini merupakan nilai utama yang membuat perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, ada solusi logistik terintegrasi, yaitu pelanggan dapat memperoleh layanan dari satu perusahaan untuk seluruh kebutuhan supply chain. Yang kedua ada jaringan distribusi luas, mampu menjangkau berbagai wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, yang ketiga sistem monitoring real time, memudahkan pelanggan memantau status pengiriman barang, yaitu sudah sampai atau masih dalam perjalanan. Nah, yang keempat ada keamanan barang, yaitu menggunakan standar operasional yang ketat untuk meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan. Dan yang terakhir adalah efisiensi biaya, yaitu optimalisasi rute distribusi sehingga biaya logistik lebih kompetitif. Nah, di sini ada identifikasi masalah dan peluang. Yang pertama ada masalah di lapangan. Masalah di lapangan itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, tingginya biaya logistik nasional. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Yang kedua, keterlambatan distribusi, yaitu seperti kemacetan, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi infrastruktur sering menghambat pengiriman. Yang ketiga, adanya kurangnya integrasi data. Banyak perusahaan masih menggunakan sistem manual. Dan yang terakhir, permintaan pelanggan yang semakin tinggi. Pelanggan menginginkan pengiriman cepat dan juga transparan. Nah, ada 3 peluang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce, yaitu meningkatkan kebutuhan jasa distribusi. Yang kedua, digitalisasi supply chain membuka peluang pengembangan layanan berbasis teknologi. Dan yang terakhir, pertumbuhan industri nasional, yaitu semakin banyak perusahaan membutuhkan jasa logistik yang profesional. Alasan saya memilih bisnis ini yaitu adalah kebutuhan logistik akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Yang kedua, menjadi tulang punggung berbagai sektor industri. Yang ketiga, potensi pasar sangat besar. Yang keempat, mendukung perkembangan perdagangan digital dan memiliki peluang pertumbuhan jangka panjang. Produk dan layanan apa saja yang dimiliki oleh Kamajaya Logistik?
Yang pertama ada transportation service, yaitu layanan pengiriman barang melalui darat, laut maupun udara. Warehousing menyediakan fasilitas penyimpanan barang yang aman dan terintegrasi. Freight forwarding mengelola proses pengiriman domestik maupun internasional. Dan yang terakhir adalah supply chain management, mengoptimalkan seluruh proses rantai pasok pelanggan. Nah, di sini ada analisis lingkungan bisnis. Analisis dari faktor politik, yaitu regulasi transportasi dan perdagangan mempengaruhi operasional perusahaan. Di faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi meningkat, aktivasi distribusi. Faktor sosial, perubahan perilaku konsumen menuju belanja online. Dan yang terakhir, faktor teknologi seperti GPS tracking, AI, IoT, dan big data analitik lainnya. Di sini ada etika bisnis dan CSR. Etika bisnis yaitu transparansi informasi, menjaga kerahasiaan pelanggan, menjamin keamanan barang, mematuhi hukum dan regulasi. Corporate social responsibility. Yang pertama ada lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dan mengoptimalkan rute pengiriman. Yang kedua sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah SDM, program pelatihan dan pengembangan karyawan. Peluang dan tantangan global. Yang pertama adalah peluang. Globalisasi perdagangan, pertumbuhan ekspor impor, perkembangan teknologi logistik. Tantangannya yaitu persaingan perusahaan multinasional, ketidakstabilan ekonomi global, serta fluktuasi harga bahan bakar dan perubahan regulasi internasional. Analisis STP, segmenting. Yang pertama berdasarkan industri, yaitu ada manufaktur, FMCG, farmasi, retail, dan e-commerce. Berdasarkan skala perusahaan itu menengah sampai besar. Targetingnya perusahaan menengah dan besar yang membutuhkan solusi logistik profesional dan terintegrasi. Positioning, yaitu Kamaja Logistik adalah mitra logistik terpercaya yang menyediakan solusi supply chain terintegrasi dengan layanan profesional dan teknologi modern. Analisis SWOT. Nah, dari strength, pengalaman panjang, jaringan distribusi luas, layanan terintegrasi, reputasi perusahaan yang baik. Weakness-nya investasi operasional tinggi dan ketergantungan pada infrastruktur. Opportunities-nya adalah e-commerce berkembang pesat, kebutuhan warehouse meningkat, dan digitalisasi logistik. Dan yang terakhir adalah threats, kompetitor global, kenaikan harga BBM, dan ketidakstabilan ekonomi. Strategi apa aja nih? Ada strategi penetrasi pasar. Yang pertama itu ada digital marketing, meningkatkan visibilitas perusahaan melalui website dan media sosial. Strategi yang kedua adalah business partnership, seperti marketplace, perusahaan manufaktur, distributor nasional. Yang ketiga, program loyalitas, memberikan insentif kepada pelanggan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pelayanan prima, memastikan pengiriman tepat waktu dan minim komplain. Nah, di sini adalah ada bisnis model canvas. Yang pertama, key partners, yaitu vendor transportasi, pelabuhan, perusahaan teknologi. Key activities adalah distribusi, pergudangan, dan tracking. Key resources, armada, gudang, dan SDM. Value proposition adalah solusi logistik terintegrasi, customer relationship, customer service, dan account manager, channels seperti website, tim sales, dan media sosial. Customer segments ada manufaktur, retail, dan e-commerce. Cost structure ada operational armada, gaji karyawan, dan juga teknologi. Revenue streams ada jasa transportasi, pergudangan, dan juga freight forwarding. Roadmap bisnis ada jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek biasanya 1 tahun, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 10%. Mengembangkan sistem digital tracking, menurunkan tingkat keterlambatan pengiriman. Dan yang kedua ada jangka menengah 3 tahun, menambah jaringan distribusi nasional dan meningkatkan kapasitas gudang. Dan yang terakhir adalah jangka panjang 5 tahun atau lebih, menjadi top 10 perusahaan logistik Indonesia dan mengimplementasikan smart logistik berbasis AI. Di sini ada smart goals. Smart goals-nya ada 2.
Yang pertama adalah spesifik menambah pelanggan baru, measurable 50 pelanggan baru, achievable melalui promosi dan kemitraan, relevan mendukung peningkatan pendapatan, time bound-nya 12 bulan. Dan ada goal kedua yaitu spesifiknya meningkatkan ketepatan pengiriman. Measurable-nya 95% on time delivery. Achievable dengan optimalisasi rute. Relevan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan serta time bound-nya 1 tahun. Action plan-nya bisa dilihat dari periode dan program. Periode bulan pertama ada analisis pasar, bulan kedua penyusutan strategi pemasaran, bulan ketiga sampai keempat promosi digital, bulan kelima dan enam akuisisi pelanggan, bulan 7 sampai 8 ada evaluasi operasional, bulan 9 sampai 10 ada pengembangan teknologi, dan bulan 11 sampai 12 evaluasi smart goals. Nah, penjelasan tugas individu. Karena tugas ini dikerjakan secara individu, seluruh aktivitas dilakukan oleh satu orang, yaitu saya sendiri. Nah, tanggung jawab saya di sini adalah mengumpulkan data perusahaan, analisis bisnis, penyusunan SWOT, penyusunan BMC, penyusunan PPT, dan presentasi hasil analisis. Nah, media kerjanya saya dari Google Scholar, website perusahaan, dan Microsoft PowerPoint. Demikian presentasi saya terkait pengantar bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.